وإياه شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحفظنا بالاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قل يا عليم أنت العليم ونمنا هم العليم وكلها
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kitab Nukhbatul Abrar fi Hijratil Mukhtar Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh cucu daripada Rasulullah masih anak Bibliko Syekh Ad-Doktor Jamil Muhammad Ali Malim Al-Asy'ari As-Safidi. Allah kita untuk kitab ini dari muallifnya waktu dari seminar internasional tanggal 20 sampai 21 bulan 11 2017. Satu ikan kitab salah satu ini menceritakan betapa para sahabat-sahabat itu sangat merindukan kepada Rasulullah. Mereka itu setiap waktu bisa bertemu Rasulullah, tapi masih rindu sama. Padahal mereka sholat jamaah bertemu Rasulullah. Mereka di majelis ilmu pasti hadir Rasulullah. Namun demikian hati mereka itu
seperti tidak bisa dengan Rasulullah. Sehingga kalau di rumah kakak sandinginya di majelisnya Rasul, di masjidnya. Sehingga kalau kemana pergi yang diingat juga Rasulullah. Itulah yang disebut dengan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu kemana pergi akan selalu ada di dalam hati. Kemana pergi, kemana dia melangkah, dia ikut melangkah juga. Paling tidak matanya, hatinya, telinganya ikut memantau. Dan seperti itulah Abdah binti Khalid bin Makhdad menceritakan tentang ayahanda bernama Khalid. Khalid ini yakwi ila firosid, maka Khalid yakwi ila firosid ila wawa yadkuru min sawqihi ila Rasulullah. Jadi Khalid ini meskipun sedang tidur, kalau tidur itu yang menyebut-nyebut nama Rasulullah. Jadi tidurnya itu menyebut-nyebut nama Rasulullah. Kira-kira kita kalau tidur itu kadang jerit-jerit, kadang yang lompor. Minggu keraton nopo saupan hilang Rasul. Karena ibunya kepada Rasul. Agar rindu kepada Rasul itu harus diungkapkan, jangan disimpan. Diungkapkan. Wong kita rindu sama seseorang aja, kita sebut namanya, mungkin kita lihat fotonya, kita bayangkan waktu dia melangkahkan kaki, mengedipkan mata, melambaikan tangan, itu sangat hadir semua dalam hati. Nah, itu memang cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu landasannya karena Allah. Landasannya karena Allah, bukan karena pangkatnya, bukan karena panasnya, bukan karena nompoli kekayaannya. Dan seperti itu yang dibangun oleh Rasulullah, bahwa cinta itu harus komat. Dan Khalid ini tidak hanya cinta kepada Nabi, juga sahabat-sahabat Nabi, minal muhajirin wal ansar. Dan dia sebut satu-satu namanya itu. Memang orang cinta itu menyebut namanya dan kenal pasti. Tidak mungkin kita senang seseorang tidak kenal. Aku saja senang kalau ibu sopo, baru sedikit. Jadi orang biasa terkena banget. Senang jawaban. Dan seperti itu sampai-sampai dalam tidurnya itu Khalid berkata, "Tola syuki ilaihi." Ya Allah, sepertinya sudah lama saya tidak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi dan tentu dengan Nabi. Wa'adil Rabbi Qobdi ilaihi. Ya Allah, segerakan kami untuk bertemu mereka. Dan mantan itu dibawa sampai tidur di bawah. Jadi tidurnya para sahabat dulu itu tidur dengan selalu membayangkan wajah Nabi, selalu menghadirkan wajah Nabi, selalu menyebut nama Nabi, sehingga tidurnya itu berkualitas. Seluruh waktu tidurnya itu bernilai ibadah, berpahala.
Dan ketika bangun tidur pun seakan apa yang dirindukan itu sudah ditemui di dalam tidur. Seperti kita kalau mau tidur itu bayangkan apa seperti kemudian bangun tidur kan koyoannya cerah karena sudah bertemu di mimpi. Maka kita itu jangankan berdoa di mimpi pun sudah cukup. Tapi apalagi makanya dalam qasidah Maulid yang populer itu kan gitu. Syauqul muhibbi ila Muhammad afnahu subabihi Syauqul muhibbi, rindunya orang yang cinta ila Muhammad kepada kita menghabiskan rindunya itu menghabiskan semua, menghilangkan semuanya. Jadi mahabbah itu membuat kita sudah tidak mengenal siapa-siapa kecuali orang yang kita cintai. Meskipun dia berada di depan kita, tapi cinta kita itu kepada orang yang kita tuju. Yang lain-lain itu kayaknya nggak ada semua. Hanya pemanis saja. Nah, yang demikian itulah menjadikan kemudian orang-orang di luar Islam itu bisa Islam itu dengan jumlah sedikit menguasai dunia. Oh, ternyata mereka itu mengagungkan nabinya, mereka itu selalu sebut nama nabinya. Oh, mereka itu tidak melepas dari nabinya. Yang itu tidak mereka temukan di agama mereka. Maka di luar Islam itu tidak ada raja dihormati. Penghormatannya semua. Penghormatannya itu karena sesuatu. Ada syai'un. Nah, kalau Islam itu, kalau cinta itu sesuatu. Dan apa-apa yang lillah itu abadi. Maka lillah yang ngomong mawon sing lillah itu abadi. Suami istri membangun rumah tangga lillah abadi. Abadi. Bersahabat lillah abadi. Kita cinta Nabi lillah. Karena beliau orang yang hebat, kita cintai dan kita butuh cintanya Nabi. Maka inilah dan itu akan abadi. Maka pertemuan orang yang persahabatannya itu tidak ada di dunia, tapi telah juga di akhirat. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu nanti akan apa? Misalnya, panggil dari akan Allah hati kita nabiin, ini wasyarakat wasyarakat wahasil nanti kaufin. Jadi itulah teman yang terbaik yang sesungguhnya. Dan kita belajar dari orang-orang yang cintanya begitu kuat kepada Nabi. Penting sekali ibadah sirah mereka. Agar apa? Agar kita ini juga memiliki kadar cinta yang sama dengan mereka. Bilal Al-Habasyi yang budak ketika
akan meninggal dunia. Dan dia memang benar muadzin Rasul. Ini istrinya memanggil dia. Tanpa ada kesedihan dari raut mukanya, sang istri dan bilang. Tapi kemudian kesedihan itu tiba-tiba hilang ketika apa? Dia teringat Rasulullah bahwa kematiannya itu hanyalah jembatan untuk dia segera bertemu dengan sang kekasih. Maka orang-orang yang dekat kepada sang Nabi itu kematian bukan sesuatu yang berarti musibah atau akhir dari kebahagiaan. Justru itu awal kebahagiaan baru yang sejati. Karena apa? Karena akan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah datang kepada orang-orang yang selalu menautkan hati di saat kesulitan. Dan yang paling sulit dihadapi kita di dunia ini apa? Sakratul maut. Sakratul maut. Itu yang paling sulit. Dan hanya kalau duit perlu dimana. Momen bersih, aneh, majlisan. Jadi kalau duit perlu dimana, seminggu lah tak lapor. Tak repot. Belum sesuatu yang sulit. Tapi yang paling sulit itu ketika apa? Sakit. Seandainya dahulu beratnya sakratul maut itu tidak diminta oleh Kanjeng Nabi, waduh, umat ini akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi sudah diminta oleh Nabi. Mari akan kula sedaya repot sakratul. Bayang. Wis dipek kaya PKB repot-repot. Kita tuh sekali aneh. Nah kok sih aneh loh. Mau bilang, sih aneh wis dijaluk disebut kayaknya. Makanya penting Allahumma hawwil alaina buat diringankan sakratul maut. Iku pada abote seperti nah maka orang-orang dahulu itu ketika mereka susah tiba-tiba berkira begitu menyebut nama begitu mendengar disebut nama Rasulullah langsung dinar kegembiraan hatinya itu riang gembira happy sama happy dia happy senang dapat kabar. Dan kalau merindukan Rasulullah air matanya menetes seperti dalam lagu ini Rokot aina ya syauqan. Ini terus Rokot aina ya syauqan wa gitaibaka dharifah isyqan wa adaitu ila hadithi ada ya qalbu salli ala
ke